Di sebuah bengkel kecil di wilayah Peshawar, seorang teknisi memperlihatkan keahlian luar biasa dalam menangani sebuah bearing besar yang mengalami kerusakan berat. Umumnya, bearing dengan keretakan pada bagian dalam dan luar hingga hampir terlepas seperti ini sudah tidak dapat digunakan kembali dan wajib diganti dengan yang baru. Terlebih lagi, harga bearing baru di daerah tersebut cukup tinggi dan ketersediaannya terbatas. Namun, teknisi di bengkel ini justru menyatakan bahwa bearing tersebut masih dapat diperbaiki. Menurutnya, meskipun terlihat parah, kerusakan tersebut masih tergolong retak ringan dan masih memiliki potensi untuk dipulihkan. Hasil akhirnya benar-benar mengejutkan, bearing yang nyaris menjadi besi rongsokan kembali pulih seperti baru. Proses perbaikan dimulai dengan memotong bagian outer ring atau cincin luar bearing pada titik retakan hingga terbelah dua. Kedua potongan tersebut disatukan kembali menggunakan klem penahan, dan sebuah plat tipis disisipkan sebagai kompensasi atas material yang hilang selama proses pemotongan, sehingga ukuran tetap sesuai standar awal. Sebelum proses pengelasan dilakukan, teknisi membentuk bevel pada titik sambungan untuk meningkatkan kekuatan struktur las. Pengelasan kemudian dilakukan secara teliti untuk menyatukan kembali kedua bagian hingga cincin luar kembali menjadi satu kesatuan. Setelah itu, klem dilepas dan sambungan bagian luar serta sisi bearing dilas kembali demi memperkuat struktur bearing tersebut. Tahapan ini tampak sederhana, namun sebenarnya menuntut ketelitian tinggi dan pengalaman yang matang, mengingat material bearing memiliki tingkat kekerasan yang tinggi dan sulit untuk dilas dengan sempurna. Ketika proses pengelasan selesai, bearing dipasang pada mesin bubut untuk meratakan permukaan sambungan las. Tahap ini memastikan permukaan kembali halus, presisi, dan berbentuk sempurna seperti semula. Uji kelancaran dilakukan dengan memastikan permukaan tidak menghasilkan gesekan berlebih yang dapat mengganggu perputaran bola bearing. Inner ring atau cincin bagian dalam menjalani proses yang sama hingga kembali halus dan presisi. Setelah seluruh bagian telah siap, bearing dirakit kembali dengan menempatkan bola-bola bearing di antara cincin luar dan dalam. Cage atau penahan bola dipasang kembali, lalu dikunci menggunakan metode rivet agar seluruh bola berada pada posisi stabil dan aman. Bearing yang tadinya rusak parah kini kembali berfungsi optimal, presisi, dan bahkan nyaris tidak terlihat pernah mengalami perbaikan. Hasil akhir ini membuktikan bahwa dengan keterampilan, ketelitian, dan pengalaman yang memadai, komponen yang dianggap tidak layak pakai sekalipun masih dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali.